Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Aura yang tiba-tiba muncul, itu sangat mengubah ekspresi Chu Feng. Karena Chu Feng menemukan, bahwa aura itu ternyata milik Sang Guan Tian. Namun dengan sangat jelas, Sang Guan Tian masih mengejar di belakangnya. Bagaimana bisa dia mengelilinginya dari kiri dan kanan? Ini keterampilan bela diri, pikir Chu Feng. Setelah melihat ke sisinya, Chu Feng tidak bisa untuk tidak kaget. Dia terkejut karena telah menemukan bahwa, aura itu benar-benar tampak seperti Sang Guan Tian. Akan tetapi, mereka bukanlah tubuh yang sebenarnya. Mereka tampak tembus cahaya, dan sepertinya itu adalah tubuh ilusi. Mereka mirip dengan kesadaran, namun sebetulnya tidak. Mendengus. Ini adalah keterampilan bela diri peringkat 6, yaitu tubuh ilusi. Aku biasanya tidak akan menggunakannya, tetapi hari ini, aku akan membiarkan kamu membuka mata kamu, ucap Sang Guan Tian. Saat dia berbicara, kekuatan Sang Guan Tian yang luar biasa pada tubuhnya segera bergerak, dan dua sosok ilusi keluar dari tubuhnya. Mereka kemudian berpisah, dan hampir memblokir jalan kabur Chu Feng. Karena sudah begitu, Chu Feng hanya bisa terus maju, dan tanpa bisa mengubah arah. Sial, mengapa ada keterampilan bela diri yang seperti ini di dunia? Ucap Chu Feng tanpa daya. Keterampilan bela diri itu terlalu menjijikkan. Aura itu sama dengan tubuh aslinya, yang berarti mereka memiliki jumlah kekuatan yang sama. Jika skill itu digunakan saat melawan musuh dengan kekuatan yang sama, dia bisa menciptakan kondisi di mana dia benar-benar menghancurkan musuh. Mendengua, terkejut karena hal sepele seperti itu. Ini hanyalah keterampilan bela diri peringkat 6. Dan karena jalan kultivasi bela diri sangat luas dan mendalam, maka ada banyak hal aneh dan misterius yang tak terhitung jumlahnya. Keterampilan bela dirinya hanya terlihat sedikit lebih spektakuler. Jika dia bertemu seseorang dengan kekuatan absolut, itu hanya akan sia-sia. Dan bahkan jika dia memiliki lebih banyak menggandakan dirinya. Namun, itu cukup efisien baginya untuk menggunakan keterampilan bela diri ini untuk menangkapmu, ucap si ratu menjelaskan. Sampah. Jika aku terus ditekan olehnya seperti ini, cepat atau lambat aku akan menemui jalan buntu. Tidak bisakah kamu memikirkannya lagi, dan membiarkan aku menyingkirkannya? Ucap Chu Feng dengan cukup cemas. Chu Feng tidak ingin dibunuh di hutan belantara, sementara dia tidak tahu semua alasan ini. Dalam situasi seperti ini, kamu hanya bisa menyerahkannya pada takdir. Jika ada gunung tinggi yang menghalangi jalan, kamu hanya bisa mendakinya. Jika ada tebing di mana kamu tidak dapat melihat bagian bawahnya, maka kamu hanya bisa melompat. Selama kamu bisa lolos dari pengejarannya, maka kamu akan memiliki untaian peluang untuk hidup. Jika kamu tertangkap olehnya, tanpa diragukan lagi, kamu akan mati, si ratu berkata dengan nada mengancam. Sialan, seru Chu Feng. Bagaimana si ratu mengatakan hal itu? Chu Feng tidak punya cara lain. Dia hanya bisa menyerahkannya ke surga, dan mengandalkan keberuntungannya. Siapa suruh memiliki keterampilan yang lebih buruk daripada yang lain? Bahkan jika dia dipaksa untuk mati, dia tidak akan memiliki kata-kata keluhan. Saat dia berlari dengan gila, Chu Feng memanjat lebih tinggi lagi. Di depannya itu benar-benar ada tebing curam, Ye Seng menjadikannya sebagai penghalang. Tapi untungnya itu tidak terlalu curam, dan dengan cara Chu Feng sendiri, dia bisa memanjatnya. Dalam pegunungan yang tak terbatas, setelah melarikan diri selama 6 jam, Chu Feng tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Ternyata ada jalan buntu di depannya, karena di sana ada tebing yang sangat tinggi. Apakah surga benar-benar ingin aku binasa? Gumam Chu Feng sambil berdiri di puncak tebing, dan kemudian Chu Feng melihat ke bawah. Dia menemukan bahwa, tebing itu benar-benar menjadi sebuah akhir dari pelariannya. Tebing itu sangailah curam, dan jika Chu Feng melompat turun seperti itu, dia dapat dipastikan tidak akan beruntung. Jangan takut Chu Feng, dan dengarkan baik-baik. Di bawah sana ada suara air,
maka di bawah sana pasti ada arus sungainya. Bahkan jika tempat ini semakin tinggi, paling-paling kamu hanya akan terluka parah, tetapi kamu tidak akan mati, si ratu dengan tenang menafsirkan. Hahaha, biarkan aku melihatnya, kemana lagi kamu akan lari? Ini disebut tebing bunuh diri. Batu-batu itu cukup istimewa, dan bahkan orang yang berada di ranah mendalam tidak bisa meraih ke dinding tebing tersebut. Di dasar tebing itu adalah tempat bunuh diri, dan itu disebut dengan Sungai Naga. Air Sungai Naga mengalir sangat cepat, dan juga sangat ganas. Air sungai itu seperti pisau yang tajam. Makhluk hidup akan hancur berkeping-keping oleh semprotan air sungai tersebut, dan bahkan ada binatang mengerikan di Sungai Naga. Bahkan jika air itu tidak menghantammu sampai mati, atau jika pusaran air tidak menggulingkanmu sampai mati, dan bisa jadi makhluk mengerikan itu akan menelanmu. Ucap Sangguan Tian sambil berjalan mendekat. Dia tidak lagi mengejar, dan langkahnya mulai melambat. Dia memiliki ekspresi sombong di seluruh wajahnya, dan tatapannya ke arah Chu Feng dipenuhi dengan cemoohan. Jadi sejak awal, dia sudah berencana untuk memaksa Chu Feng ke jalan buntu ini. Cepatlah melompat. Jika kamu melompat, paling tidak tubuh kamu akan hancur, dan tulang kamu juga akan hancur. Tetapi jika kamu mati dari tanganku, kamu akan menghilang seperti seutas asap. Ketika Sangguan Tian mendekat, dia kemudian mencibir. Saat itu, Chu Feng tiba-tiba tersenyum. Senyumnya itu sangat menyeramkan ketika dia berbicara. Sangguan Tian, sebaiknya kamu berdoa saja. Berdoalah agar aku mati seperti ini, dan berdoalah agar kamu tidak melihat aku lagi. Karena aku, Chu Feng, pasti akan menemukanmu. Ketika hari itu tiba, itu tidak hanya akan menjadi akhir kamu, tapi itu akan menjadi pemusnahan keluarga Sangguan kamu, ucap Chu Feng. Setelah mengatakan itu, Chu Feng tiba-tiba melompat. Dan dengan elegan, dia melompat ke tebing tersebut. Dengan sangat cepat, dia tenggelam ke dalam kabut dan menyembunyikan jejaknya. Melihat itu, Sangguan Tian segera bergegas ke tempat Chu Feng berdiri sebelumnya. Dia hanya bisa fokus untuk melihat dengan cermat. Untuk beberapa alasan, rasa sedikit kekhawatiran diciptakan dalam hatinya. Lalu, dia tiba-tiba menyesalinya. Dia menyesal tidak membunuh Chu Feng secara pribadi, dan malah memaksanya melompat ke dasar tebing. Harus dikatakan bahwa, tebing itu sangatlah tinggi. Setelah melompat, beberapa saat berlalu sebelum ia melewati kabut, dan melihat bagian bawahnya. Di bagian bawah, itu persis seperti yang digambarkan Sangguan Tian. Di sana ada sungai yang lebar dan ganas, dan sungai itu sangat aneh. Semprotan air sungai itu sangatlah brutal, dan ada banyak arus bawah sungai itu. Bahkan dalam sekejap, dia bisa melihat beberapa pusaran air berputar-putar di dalam arus air. Pada saat itu, Chu Feng dengan cepat memutar kekuatan asalnya melalui tubuhnya, itu dia lakukan untuk melindungi dirinya sendiri. Penurunan dari tebing benar-benar terlalu tinggi, dan bahkan jika dia jatuh ke sungai, kekuatan besar itu masih tetap membawa dampak. Jika itu orang lain, mereka akan langsung menjadi daging cincang. Namun meski begitu, bahkan Chu Feng tidak memiliki banyak keberuntungan. Bang! Air yang kuat disemprotkan di mana-mana, itu saat Chu Feng tenggelam ke Sungai Naga. Saat ia tenggelam, Chu Feng benar-benar kehilangan kesadarannya saat ia tersapu oleh arus kekerasan. Chu Feng hanyut di sepanjang aliran air sungai itu, dan kesadarannya mulai berantakan. Saat ini dia benar-benar terluka parah. Dan meskipun si ratu berteriak, Chu Feng tidak bisa memusatkan kesadarannya. Hidup dan matinya benar-benar kacau. Sekitar 5 hari berlalu di bawah situasi itu, dan kesadaran Chu Feng akhirnya mulai pulih secara bertahap. Ketika dia merasakan sakit yang menusuk datang dari tubuhnya, dia samar-samar mendengar suara yang manis dan indah dari seorang wanita muda. "Oi, apakah kamu baik-baik saja? Cepat bangun," ucap wanita itu. Saat dia dalam keadaan linglung, Chu Feng perlahan-lahan membuka matanya. Barulah kemudian dia menemukan bahwa, dia sudah berbaring di rumput. Di dekatnya ada Sungai Naga yang ganas tersebut. Sungai itu seperti binatang buas ganas, dan airnya masih melonjak dan meraung.
Aku selamat. Aku tidak mati. Itu adalah pikiran bawah sadar Chu Feng. Karena semua yang dia lihat, dan juga termasuk rasa sakit yang datang dari tubuhnya, namun pada akhirnya Chu Feng masihlah hidup. Oi, aku berbicara denganmu. Mengapa kamu tidak menjawab? Tepat pada saat itu, suara yang indah dan manis itu terdengar lagi. Memalingkan kepalanya untuk melihat, Chu Feng menemukan bahwa ada seorang wanita muda berdiri di belakangnya. Dia berusia sekitar 15 tahun. Dengan perawakannya yang tinggi, fitur wajahnya yang halus, penampilannya yang cantik, dan sepasang matanya yang jernih dan besar menatapnya sambil berkedip. Di belakang perempuan muda itu, berdirilah seorang lelaki besar dan lelaki tua. Berbeda dengan rasa penasarannya, mereka dipenuhi dengan kewaspadaan. Nona, sepertinya dia baik-baik saja. Ayo cepat pergi, karena kita harus mencapai White Tiger Villa sebelum langit menjadi gelap. Pria tua itu berbicara dan mendesak. Wanita muda itu dengan penuh arti melirik Chu Feng, sebelum dia berbalik dan pergi. Tunggu, kalian semua menuju ke White Tiger Villa kah? Chu Feng dengan cepat berbicara. Lalu dia diam-diam berpikir. Apakah Sungai Naga mengarah langsung ke pegunungan White Tiger, dan tanpa dia sadari, dia sudah mencapai tujuannya? Bukankah White Tiger Villa paling terkenal di pegunungan White Tiger? Ternyata itu adalah villa yang ingin dia kunjungi. Setelah semua, nama White Tiger Villa sendiri berarti bahwa, wilayah itu kemungkinan besar mirip dengan Vermilion Bird City, Black Tortoise City, dan Azure Dragon Shack. White Tiger Villa kemungkinan besar memiliki beberapa jenis, dan tingkat rahasia tertentu di pegunungan White Tiger. Kamu ingin menuju ke White Tiger Villa juga? Tanya wanita muda itu sambil mengungkapkan ekspresi yang tidak meyakinkan. Betul, aku ingin tahu apakah kamu bisa membawaku ke sana. Jawab Chu Feng sambil mengungkapkan senyuman yang tidak jahat. Dia menemukan selain ada 3 orang, itu ada kereta kuda yang berhenti di dekatnya. Kereta kuda itu tidak memiliki siapapun di dalamnya, jadi itu jelas-jelas itu adalah milik mereka. Meskipun kecepatan Chu Feng berjalan kaki tidak lambat, pada saat itu dia sedang sakit di seluruh badannya, dan seolah-olah kerangka tubuhnya akan putus. Kekuatan asal dalam tubuhnya sangat jarang, jadi tentu saja dia ingin mengambil tumpangan gratis. Karena kita akan pergi ke tempat yang sama, ikutlah dengan kami, ucap wanita muda itu sambil berpikir sebentar, lalu dia mengangguk dan setuju. Nona, ini. Namun, melihat hal itu, pria tua dan orang besar itu agak menegang. Itu tidak masalah. Mereka itu punya tempat lebih kan, lihatlah dia. Jika dia berjalan ke White Tiger Villa, siapa yang tahu berapa lama dia akan sampai. Ucap perempuan muda itu sambil tersenyum ringan, dan dia tampak cukup baik. Melihat keputusannya seperti itu, pria tua dan orang besar itu saling memandang. Lalu keduanya tidak mengatakan apa-apa, karena mereka hanya bisa diam-diam menyetujuinya. Terima kasih banyak, ucap Chu Feng. Chu Feng tidak menahan diri saat dia bangkit, dan kemudian berjalan menuju arah kereta kuda itu. Dia tahu bahwa kelompok orang itu tentu saja lebih akrab dengan daerah ini daripada dirinya, jadi tindakannya itu benar jika Chu Feng mengikuti mereka. Nona Wang, untuk apa kalian semua pergi ke White Tiger Villa? Di kereta, Chu Feng dengan penasaran bertanya. Setelah beberapa informasi, dia tahu bahwa perempuan muda itu bernama Wang Lin, dan rumahnya terletak di sebuah kota kecil dalam jangkauan pegunungan White Tiger. Chu Feng juga bisa merasakan bahwa, dia adalah seorang kultivator juga. Meskipun kultivasinya sangat lemah, karena hanya berada di tingkat 2 ranah spirit, itu tetap saja dia berkultivasi. Tidak apa-apa jika kamu ingin memanggilku Wang Lin. Balas perempuan itu sambil tersenyum manis, lalu dia melanjutkan dengan bangga. Tentu saja itu untuk mengikuti ujian pelayan White Tiger Villa tambahnya. Ujian pelayan, ucap Chu Feng sambil mengungkapkan ekspresi mempertanyakan. Apakah kamu tidak tahu, ini adalah ujian pelayan White Tiger Villa? Pada setiap bulannya, White Tiger Villa selalu menerima pelayan dari luar. Mereka yang berusia di bawah 17 tahun,
dan memiliki kultivasi tingkat 2 ranah spirit, maka mereka dapat bergabung, ucap Wang Lin. Lalu, Wang Lin mulai menceritakan kepada Chu Feng. Dari situlah Chu Feng juga tahu bahwa, pegunungan White Tiger agak sepi, dan sangat sedikit ada sekolah di dekatnya. Jadi untuk membiarkan orang biasa berkultivasi, White Tiger Villa membagikan metode kultivasi bela diri. Mereka yang berusia di bawah 17 tahun, dan meningkatkan kultivasi mereka ke tingkat 2 ranah spirit, maka mereka dapat memasuki Villa Harimau Putih. Mereka akan menggunakan status mereka sebagai pelayan, itu untuk menumbuhkan keterampilan bela diri atau bahkan teknik misterius. Sedangkan Wang Lin sendiri ingin meningkatkan, dan juga dipromosikan sebagai seorang kultivator. Hahaha, jadi, itu berarti kamu seorang praktisi bela diri. Chu Feng tertawa dan berkata. Dia memutuskan untuk berpura-pura menjadi pemula dalam praktisi bela diri, itu untuk bergabung dengan ujian pelayan. Dengan begitu, dia akan menyelinap ke White Tiger Villa. Mendengus. Bajingan, nonaku sudah mencapai tingkat kedua setengah tahun yang lalu. Bagaimana bisa seorang udik seperti kamu melihat kekuatan nonaku? Ucap orang bertubuh besar. Sebelum bahkan membiarkan Wang Lin berbicara, orang besar yang mengendarai kuda itu meraung, dan juga memandang Chu Feng dengan sangat jijik. Karena Chu Feng berbaring di sebelah sungai dengan pakaiannya yang rusak dan berantakan, tidak peduli bagaimana orang lain memandangnya, dia tampak seperti orang udik yang keluar dari desa. Jadi dari lubuk hatinya, dia menatap Chu Feng dan merasa bahwa dia tidak tahu apa-apa. Batuk-batuk. Merasa bahwa suasananya tidak benar, Wang Lin dengan ringan batuk 2 kali, lalu bertanya kepada Chu Feng. Chu Feng, bisnis apa yang kamu miliki di White Tiger Villa? Tanya Wang Lin. Menghadapi pertanyaan Wang Lin, Chu Feng dengan tenang tersenyum, dan menjawab dengan sewenang-wenangnya. Oh, aku juga sama sepertimu, jawab Chu Feng. Apa yang kamu katakan? Seru ketiganya. Ketika Chu Feng mengatakan kata-kata itu, 3 orang lainnya di kereta sangat terkejut. Apa katamu? Coba katakan sekali lagi. Tanya ketiganya. Wang Lin, orang besar, dan juga orang tua yang mengendarai kereta, mereka bertiga menatap Chu Feng. Mereka menampakkan keraguan di seluruh wajah mereka, dan mereka bahkan curiga bahwa mereka salah dengar. Mereka bahkan tidak berani mempercayai kata-kata Chu Feng. Aku berkata, aku memiliki tujuan yang sama dengan Wang Lin. Dan aku akan bergabung dengan ujian pelayan White Tiger Villa, ucap Chu Feng sambil menekankan setiap kata-katanya. Kamu mengatakan bahwa, kamu juga seorang praktisi bela diri. Tanya pria tua itu menyipitkan matanya, dan dia dipenuhi dengan keraguan. Kenapa? Apakah aku tidak terlihat seperti itu? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Anak muda, kamu sebagai pribadi yang baik itu haruslah jujur. Dan sangat buruk untuk berbicara bohong. Tanya orang besar itu yang tidak percaya dengan kata-kata Chu Feng. Meskipun White Tiger Villa sudah mewariskan metode kultivasi bela diri kepada orang-orang biasa, itu tidak berarti semua orang bisa menangkapnya. Harus diketahui bahwa, uang diperlukan untuk membeli metode kultivasi bela diri. Jadi, banyak orang miskin yang tidak memiliki kesempatan untuk mengolah. Di mata mereka, Chu Feng adalah orang seperti itu. Terserah kamu saja, balas Chu Feng sambil mengangkat bahunya, dan tidak memberikan penjelasan tambahan. Melihat bahwa Chu Feng tidak membantah, orang tua dan orang besar berpikir bahwa dia berbicara omong kosong, dan mereka tidak bisa untuk tidak memperdalam rasa jijik mereka terhadap Chu Feng. Di sisi lain, Wang Lin menatap Chu Feng dengan setengah percaya dan setengah ragu, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Namun di akhir perjalanan, kereta tampaknya menjadi lebih tenang. Selain Wang Lin yang mengobrol dengan orang tua dan orang besar, hampir tidak ada yang berbicara dengan Chu Feng lagi. Kereta teruah berlanjut, dan ketika matahari terbenam di barat, mereka akhirnya memasuki wilayah White Tiger Villa. Wilayah White Tiger Villa sangat besar. Meskipun disebut White Tiger Villa, pada kenyataannya itu adalah kota yang indah, yang dibuat dengan gunung di sampingnya. Kota itu dibangun dengan batu bata berwarna putih yang misterius, dan istananya juga sangat istimewa.
Di dalam jajaran pegunungan hijau zamrud yang gelap, pegunungan itu tampak agak indah. Villa harimau putih ini benar-benar sangat bagus. Gumam Chu Feng sambil memandang villa harimau putih di dekatnya, dan dia merasakan aura kelompok besar orang. Setelah mengalami malapetaka hidup dan mati, dia akhirnya bisa merasa hidup itu indah. Cih, sampah. Orang besar itu melirik Chu Feng sekilas, dan penghinaan datang dari lubuk hatinya. Kereta berjalan di sepanjang jalan gunung yang luas, dan mereka akhirnya mencapai di depan gerbang kota besar White Tiger Villa. Ada sebuah plaza di depan gerbang kota, dan di tengah-tengah plaza itu ada tenda sementara, dan itu adalah area di mana White Tiger Villa menerima pelayan. Pada saat itu, langit perlahan-lahan mulai gelap, dan tidak banyak orang berbaris di luar tenda. Ujian akan berakhir, jadi Wang Lin dan 3 orang lainnya dengan cepat berjalan menuju tenda setelah turun kereta. Berhenti, ucap seseorang. Tapi bahkan sebelum membiarkan Wang Lin dan yang lainnya mendekat, seorang pria muda menghalangi jalan mereka. Dia bahkan belum berusia 20 tahun, dan ada kain putih di dadanya. Di atasnya ada 3 kata pelayan tingkat menengah, dan kultivasinya hanya pada tingkat ketiga dari ranah spirit. Itu dapat dikatakan, bahwa dia sangatlah lemah. Secara alami, dari situ Chu Feng sedikit memandang rendah White Tiger Villa. Sebagai keluarga praktisi bela diri yang telah ada selama beberapa generasi, para pelayan itu yang setara dengan murid dari sekte, mereka agak terlalu lemah jika mereka hanya memiliki kekuatan semacam itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.